Iya, sahabat kaum muslim, bagi Anda yang ingin bertanya di dalam tema kita ini, tentang tema kita ini yaitu mengenal penyakit infeksi selaput otak atau meningitis, Anda bisa menghubungi kami di 061 282. Iya, kita akan lanjutkan kembali. Kira-kira untuk penyembuhannya itu sendiri butuh berapa lama, Dok, bagi penderita meningitis ini? Ya, itu bergantung dari ketahanan si pasiennya. Bahkan ada yang biasanya sampai juga berminggu-minggu juga. Biasanya 3 minggu, ada 4 minggu ya, tergantung lihat gejalanya sudah berkurang. Ya, kita nilai nanti ada tingkat disabilitasnya, tingkat kecatannya yang muncul, gejalanya sudah berkurang. Targetnya sampai pasien gejalanya sudah hilang. Yang tadinya pasien nggak sadar jadi sadar gitu ya. Nah, kenapa bisa lama? Memang dari penggunaan obatnya sendiri juga cukup lama. Misalnya antibiotik ya, antibiotik itu bisa diberikan sampai 2 minggu ya, nggak boleh kurang dari 2 minggu, 2 minggu ya, 2 minggu. Kemudian juga apalagi masalah di otak ini, nggak semua obat bisa nyampe ke otak gitu ya. Iya, iya. Biasanya kasus-kasus neurologis yang menyerang otak itu memang pengobatan lama juga. Jadi paling lama pengalaman ya, beberapa pasien yang bersama guru-guru kita ngerawat di rumah sakit, Iya. teman-teman sejawat juga, paling sampai sebulan ya. Jarang yang langsung besok pulang gitu, 3 hari langsung pulang, enggak. Oke. Sampai berminggu-minggu juga. Oke. Nah, kemudian Dok, ada juga kita melihat orang yang menderita meningitis ini sampai berbulan-bulan, Iya, bahkan sampai ada berobat yang keluar negeri. benar. Nah, ini apakah sudah mengalami komplikasi atau gimana, Dok? Bisa dari efek komplikasi itu sendiri ya. Yang saya katakan tadi, terkadang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, tetapi muncul gejala sisa yang sifatnya permanen. Misalnya gangguan kesadaran, ya. Iya, iya, iya. Diperiksa kumannya nggak ada lagi, ya. Darahnya sudah, cairan otaknya sudah nggak ada lagi, kumannya tanda-tanda infeksi meningitis, tetapi ada gejala namanya gejala sisa yang sifatnya Oh, iya, iya, permanen. iya. Dan itu terjadi pada 30-50% pasien meningitis. Jadi dia punya kesempatan 30-50% dia gejala sisa, tadi sequel Walaupun tadi yang sudah disebutkan. sembuh gitu, Dok, ya? Iya, biasanya nggak sadar terbaring aja di tempat tidur. Atau biasanya gangguan, yang paling minimal gangguan intelektual. Betul. Gangguan, misalnya setelah itu kok jadi on ya, itu Iya, bahasa iya, iya. bahasa kita ya. Iya, betul. Kurang apa namanya, intelektualnya jadi semakin berkurang. Bahkan dia bisa kelumpuhan, nggak bisa gerakkan tangannya, kakinya. Ini permanen atau bisa juga lagi diobati atau gimana, Dok? Biasanya kalau saraf ini kalau udah rusak dia ya permanen, walaupun ada teori yang mengatakan ada muncul regenerasi sel saraf, walaupun itu waktunya cukup lama gitu ya, tapi kalau sudah itu ya permanen itu ya agak sulit dikembalikan ke semula lagi ya. Artinya ya udah kita tangani, terimalah dengan kesabaran penyakit ini. Yang penting pasiennya jangan sampai stres, ya, terima ini sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dia bahagia, rasa bahagia muncul walaupun dia dengan sakit itu juga sudah meningkatkan kualitas apa juga dia hidup dia ya. Minimal dia sudah berpikir positif ya, insya Allah jadi hikmah yang luar biasa bagi dia, bagi pasien tadi. Ini tadi kalau lihat dari dipersenkan sampai 30% seperti Iya. itu, Dok, ya, bagi penderita meningitis yang sembuh ini akan Punya gejala menyisakan sisa. gejala sisa berupa ya penyakit yang bisa dikatakan permanen seperti itu, Dok, ya. Nah, kemudian berapa persen kira-kira untuk yang meninggal dan yang sembuh total tapi tidak meninggalkan gejala sisa seperti itu, Dok? Ya berarti kalau tadi kisaran yang 50% lagi itu bisa sembuh total, nggak ada gejala sisa ya. Tapi kematian juga bisa terjadi dengan angka 10-20%. 10 sampai 20%. Kalau ada yang saya baca di literatur jurnal 10-20%, ada buku literatur mengatakan 21%. Atau sekitar 20% lah yang punya kesempatan apa perburukan jadi meninggal. Ya. Jadi misalkan saya sakit meningitis, ada 20% diri saya yang meningitis itu jadi meninggal gitu ya. Itu jadi persentase statistik ya. Ya, harapan kita ya penanganan sosial ini harus tercapai sembuh total gitu ya. Seperti itu. Iya, baiklah, Dok. Untuk pencegahannya sendiri bagaimana, Dok, agar ya kita tidak terkena yang namanya meningitis yang cukup berbahaya ini, Dok? Ya, jadi yang paling penting kan kita ketahui bahwa meningitis juga salah satu ada tingkat penularannya ya, termasuk dari udara, dari kontak ke pasien gitu ya.
Dan itu tergantung pertahanan tubuh kita. Nah, cara pencegahannya adalah tingkatkan imunitas kita, makan yang bergizi, yang sehat, gizi yang seimbang, ya, berpikirnya jauh dari stres supaya imunitas kita tidak drop, ya, itu kita jaga, ya. Kemudian biasakan juga jaga kebersihan, kebersihan diri, lingkungan, karena juga salah satu lingkungan yang tidak bersih juga salah satu wahana bagi kuman ini untuk tumbuh dan menginfeksi seperti itu. Biasakan cuci tangan, ya. Kalau kami di medis itu, tenaga medis itu wajib tuh cuci tangan sebelum kontak, setelah kontak dengan pasien tuh, termasuk lingkungan pasien itu harus cuci tangan, tuh, ya. Cuci tangan itu dibiasakan. Kita pun juga bagi kita masyarakat juga setiap segala sesuatu cuci tangan. Ya. Karena tangan ini banyak sekali kuman dan bahkan berpotensi 70% penyakit itu dari kontak tangan juga penyebabnya. Gitu, ya. Betul sekali, Dok. Bahkan memang pernah saya baca artikel, Dok, walaupun musim kemarau usahakan tetap mencuci tangan. Ini menunjukkan betapa pentingnya, Dok, iya, cuci pentingnya tangan seperti itu. Cuci tangan itu sendiri. Jadi tadi imunitas kita jaga, lingkungan kita jaga, insya Allah ya kita akan terjauh lah, mencegah lah terjadi peningkatan ini. Karena memang penyakit sifatnya menular, bahkan bisa sampai endemik. Endemik itu di suatu jadi wabah jadinya, bisa gitu. Nah, makanya perlu terkadang vaksin meningitis, dibuat program pemerintah. Oh, ini ada juga vaksinnya gitu, Dok? Ada. Jadi misalkan jamaah haji ya, jamaah haji kan program pemerintah Saudi mewajibkan vaksin. Kenapa? Karena seluruh negara berkumpul di satu tempat yang kita nggak tahu nih. Dia bawa kuman meningitis, akhirnya bisa menularkan ke haji masyarakat umat Islam yang lagi haji gitu. Jadi ada sendiri vaksinnya sendiri. Iya, baiklah. Kemudian nih, Dok, nah ada sebuah pernyataan, Dok, ini fakta atau mitos nih, Dok, ya. Nah, kalau jangan sering-sering mencium anak. Nah, ini karena sering-sering mencium anak ini bisa menyebabkan faktor terjadinya meningitis kepada anak. Ini betul atau gimana, Dok? Ya bisa enggak sebenarnya. Kalau yang menciumnya juga termasuk pembawa meningitis, yang penyakit pasien ini juga bisa menularkan ke pasien. Oh iya. Karena ini tadi jenisnya menular, Dok, ya, meningitis. Jadi kalau mencium boleh saja kalau sehat untuk kasih sayang kan gitu. Sunnah Nabi SAW gitu kan. Oke, jadi bagi penderita bisa ya bisa tidak. Bisa ya bisa tapi tidak. Tapi penderita Dok, janganlah coba cium-cium anaknya gitu yang lagi sakit ya. Kalau bisa ini tetap juga menjaga kebersihan tadi, Dok, ya. Jangan pulang dari kebun belum mandi, masih berkeringat langsung mencium bayi. Apalagi yang tenaga medis di rumah sakit. Dia kontak dengan pasien, pulang ke rumah langsung cium anak gitu ya. Biasakan harus mandi dulu, bersihkan dulu ya. Itu juga salah satu bisa. Jadi bisa ya bisa tidak. Bisa ya bisa tidak, tergantung, Dok, ya. Terlebih lagi bagi penderita, Dok, ya, ini udah jelas-jelas harus menghindari, Dok, ya. Nah, apa saja nih, Dok, yang untuk ini kan menular tadi, Dok, bahayanya. Ini karena menular apa yang harus kita lakukan, Dok, dengan bentuk muamalah kita dengan yang penderita meningitis? Apakah betul-betul harus menghindarinya? Tidak boleh satu piring, tidak boleh tidur serumah atau bagaimana? Iya, jadi tidak semudah itulah kita kontak dengan pasien ngomong gini langsung pasti menular, saya besok sakit. Enggak. Prosesnya juga cukup panjang itu ya. Perjalanannya juga cukup panjang. Intinya adalah kita yang paling penting ya, jaga sistem pernafasan kita, pola hidup sehat itu tadi. Kuman banyak, kita nggak tahu di mana ya. Nah, tapi jangan terlalu kontak berlebihan lah sama penderita. Walaupun penderita sudah ditangani, berobati, walaupun ada risiko juga menular seperti itu. Yang penting tetap muamalah, tetap kunjungi yang sakit. Biasakan ketika jumpa dia cuci tangan, setelah jumpa bersalaman dia cuci tangan kembali seperti itu. Ya tidak menghalangi lah muamalah kita. Seperti iya, jangan langsung di blacklist. Nggak berani gitu, jenguk kan, ini sakit meningitis. Kecuali yang di daerah kecuali harus dirawat di ruang intensif itu nggak sembarang orang bisa mengunjungi. Tapi kalau sudah di rawat inap biasa itu bisa kategori sudah mulai stabil, ya diberikan obat, ya, tapi sekedarnya saja jangan berlama-lama di situ. Nah, tengok udah sekedar doa, dah kita pulang. Gitu. Iya, kuncinya tetap menjaga kebersihan di kita. Dok, iya, seperti itu. Iya, baiklah, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas penjelasannya hari ini tentang mengenai meningitis. Mudah-mudahan ya kita yang sudah tahu tentang bahayanya meningitis, Dok, ya, berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Nah,
sekali lagi terima kasih banyak Dok. Ya, Insyaallah sama-sama, kita akan insyaallah. berjumpa pada episode Mudah-mudahan. berikutnya. Ya, amin, Ya, insyaallah. sahabat kaum muslim yang ada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi bermanfaat bagi kita, khususnya kepada sahabat kaum muslim yang ada di rumah, dan bagi yang menderita atau dalam keadaan sakit sekarang, mudah-mudahan cepat disembuhkan dan bersabar, kiranya dengan bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ya, bagi amin, Anda amin, yang insyaallah. dalam keadaan sehat walafiat, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.